Nasib Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, di ujung tanduk. Pasalnya, Rais Am PBNU, KH Miftachul Ahyar menyebut bakal menggelar muktamar dalam waktu dekat. Muktamar dalam organisasi PBNU merupakan perhelatan tertinggi yang digelar untuk memutuskan keputusan penting. Salah satunya adalah menetapkan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Selain itu, keputusan penting lainnya yang biasanya diketok dalam muktamar PBNU yakni fatwa tertentu yang menyangkut masalah keagamaan hingga persoalan terkini dalam kehidupan. Baca juga, puluhan anggota Banser masih siaga di kantor PBNU buntut isu pemakzulan Gus Yahya. Terkait muktamar tersebut, Miftachul menyebut gelaran ini menyusul klaim bahwa Gus Yahya sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera, ujar Miftachul dalam siaran pers yang dikutip pada Minggu, 30 November 2025. Ia juga menegaskan Gus Yahya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak Rabu, 26 November 2025. Sehingga, seluruh hak dan wewenangnya sebagai Ketua Umum PBNU otomatis telah dicabut. Lebih lanjut, Miftachul turut mengingatkan kepada Nahdlin untuk tetap mengedepankan nilai-nilai yang tertuang dalam Hitah Nahdlatul Ulama, NU. Dan mengedepankan kepentingan bersama. Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, ujar Miftachul. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sambungnya. Di sisi lain, Gus Yahya mengklaim masih menjadi Ketua Umum PBNU. Pernyataannya ini merespons beredarnya surat edaran terkait pemberhentiannya sebagai orang nomor 1 di organisasi agama terbesar di Indonesia tersebut. Ia juga menegaskan baru bisa diberhentikan melalui muktamar. Saya sebagai mandataris, tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar, ucap Gus Yahya dalam konferensi pers, Rabu, 26 November 2025. Gus Yahya mengungkapkan proses rapat harian Syuriah tak dapat diterima lantaran hanya berisi tuduhan-tuduhan dan melarangnya memberikan klarifikasi. Ini jelas tidak dapat diterima, ucap dia. Dia juga menegaskan keputusan pemberhentian terhadapnya merupakan tindakan melampaui wewenang rapat harian Syuriah PBNU. Menghentikan fungsionaris lembaga saja nggak bisa, apalagi ketua umum, tegasnya. Gus Yahya juga menegaskan, tidak ada pejabat di lingkungan kepengurusan NU yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Setiap orang, setiap jabatan, tugas, dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ed.art. Jadi tidak bisa sembarangan, walaupun orang itu sangat dimuliakan, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan-aturan organisasi sehingga tidak bisa digunakan, tidak bisa melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang, tukasnya. Di tengah legitimasi dirinya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya justru melakukan manuver dengan merombak struktur kepengurusan PBNU. Adapun keputusan ini merupakan hasil dari rapat pengurus harian Tanfidziyah yang digelar di gedung PBNU, Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat, 28 November 2025. Salah satu sosok yang cukup disorot adalah dicopotnya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU dan digantikan oleh Amin Said Husni. Sorotan tersebut lantaran ada isu bahwa hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul telah renggang akibat konsesi tambang pemberian pemerintah. Hal ini sempat disampaikan oleh Ketua PBNU, Ulil Absar Abdallah atau Gus Ulil. Namun, Gus Yahya menyebut pencopotan tersebut lantaran status Gus Ipul yang kini juga menjabat sebagai Menteri Sosial, Mensos. Hal ini mengakibatkan dirinya tidak bisa hadir secara fisik di kantor PBNU dan berujung terhambatnya kepengurusan. Salah satu akibatnya adalah menumpuknya surat keputusan, SK, yang berujung tak segera disahkan. Kita sangat maklumi bahwa Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Sosial yang sudah setahun ini sejak beliau diangkat menjadi Menteri, karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali. Tuturnya dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Jumat. Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya, karena berhenti di meja Sekjen misalnya hal begitu terjadi, sambung Gus Yahya. Pencopotan Saifullah Yusuf, Gus Ipul, dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU,
memunculkan isu adanya masalah di internal organisasi masyarakat tersebut. Hubungan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, KH Yahya Holil Stakuf, Gus Yahya, dan Gus Ipul disebut mengalami kerenggangan. Hal ini ternyata dibenarkan pengurus PBNU. Awal mula keretakan hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul ini ditengarai karena perbedaan pendapat soal investor tambang batu bara. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakspesdam, PBNU, Ulil Absar Abdallah, Gus Ulil. Gus Ulil mengungkapkan bahwa sumber keretakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. PBNU memang memperoleh konsesi tambang dari pemerintah yang berasal dari penciutan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PKP-2B, milik PT Kaltim Primakol, KPC, yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Lahan tersebut berada di Kalimantan Timur. Adapun PBNU juga telah memperoleh izin usaha pertambangan, IUP, dari pemerintah dan akan mengelola 26.000 hektar lahan. Gus Ulil menceritakan awal mula retaknya hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul terkait pihak lain yang akan ikut membantu PBNU dalam mengelola tambang. Dia mengungkapkan ada perbedaan keinginan terkait pihak yang akan membantu PBNU tersebut. Ya kira-kira begitu, keretakan Gus Yahya dan Gus Ipul soal perbedaan keinginan terkait pihak yang membantu PBNU mengelola tambang. Katanya dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, Jumat, 28 November 2025. Gus Ulil pun mengakui diberikannya izin konsesi tambang ke PBNU justru menjadi masalah bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Dia mengungkapkan hal tersebut pernah disampaikannya ke Gus Yahya. Jadi memang masalah tambang ini, buat saya, mengganggu sekali. Saya pernah bilang ke Gus Yahya, udahlah kembaliin aja, tambang, daripada bikin ribut, katanya. Menurutnya, kerenggangan antara dua petinggi PBNU ini karena permasalahan tambang membuat malu organisasi. Gus Ulil mengatakan pada perjalanannya, ada perubahan investor yang akan membantu PBNU dalam mengelola tambang pemberian pemerintah. Terkait investor, dia menyebut Gus Yahya menyerahkan keputusan tersebut kepada pihak pemerintah. Namun, sambung Gus Ulil, Gus Ipul tetap ingin bahwa investor yang membantu PBNU adalah pihak yang sudah ditunjuk saat era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Baca juga, inilah sikap PWNU Kaltim atas polemik pengurus PBNU dan isu pemecatan Gus Yahya. Sementara, Gus Ulil mengungkapkan bahwa ada pergantian investor untuk membantu PBNU mengelola tambang di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini karena investor yang ditunjuk di era Jokowi dianggap bakal membuat hubungan antara PBNU dan pemerintah bermasalah. Hanya saja, ia menyebut keputusan ini tidak diinginkan oleh Gus Ipul. Kebetulan investor yang lama ini memang yang secara politik posisinya kurang oke. Investor yang lama ini kalau jalan terus bisa menimbulkan masalah hubungan kita, PBNU, dengan pemerintah. Inilah yang kemudian hubungan ini, Gus Yahya dan Gus Ipul, bermasalah, katanya. Gus Ulil mengatakan keputusan pergantian investor ini telah disetujui oleh Gus Yahya. Bahkan, hal itu sudah dikomunikasikan ke Presiden Prabowo. Dirinya menyebut apa yang dilakukan Gus Yahya sebagai bentuk pengakuan bahwa PBNU tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang. Wong kita ini NU kan tidak punya kapasitas juga mengelola tambang ini. Bagaimanapun kita perlu menggandeng pihak lain, ujarnya. Gus Ulil menyebut diterimanya izin konsesi tambang dari pemerintah dan berujung keretakan hubungan antara Gus Yahya dan Gus Ipul menjadi risiko yang memang harus dihadapi oleh PBNU alih-alih harus disesali. Dia mengatakan lebih baik kini organisasi berfokus kepada pemanfaatan tambang untuk warga PBNU. Saya nggak bisa mengatakan menyesal atau tidak, tapi ini kan faktanya sudah diterima dan memang harus ada risiko yang harus dihadapi bareng-bareng. Karena toh ada kesempatan mendapatkan maslahat dari pemberian konsesi ini kepada organisasi. Kenapa sih kita nggak kembali kepada prinsip itu siapa yang mengelola? Tidak penting, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.